Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Takias hafizakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, begitu besar karunia-Nya. Yang bisa kita lakukan, alhamdulillah, tak boleh lepas dari lisan kita. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salam dan sholawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir insyaAllah. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Takias hafizakumullah, saudaraku yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Pada pertemuan kajian online di channel YouTube Darul Al-Kai Surabaya ini yang kelima, insyaallah yang kelima, kita ingin mencoba membahas tentang jadikan rumah sebagai masjid dan majelis taklim kita dalam kondisi COVID-19 yang masih mewabah ini. Sudah sebulan lebih ya, sobat Takias, wabah ini menyebar di negeri kita yang tercinta. Sejak tanggal 2 Maret kalau tidak salah, ketika Presiden kita mengumumkan ada 2 orang yang terjangkit atau positif virus COVID-19, sampai ini sekarang sudah April ya, sudah masuk April, sudah tanggal 3 hari ini, tanggal 3 April hari Jumat. Ini Masya Allah wabahnya semakin meningkat. Terakhir tadi saya lihat berita 1.900-an lebih yang positif COVID-19. Tentu ini membuat kita semakin lama stay at home, semakin lama kita berada di rumah. Dan mikirnya akhirnya bagi orang-orang yang semangat ngaji, semangat mendatangi majelis taklim, gitu kan, semangat mendatangi masjid, ada kerinduan yang luar biasa, terutama ngaji nih yang ingin saya bahas, majelis ilmi, majelis zikir. Ini rindu banget, rindu ketemu teman-teman, rindu ketemu guru, orang-orang soleh. Ini bayangkan, jiwa rasanya kering banget, tidak bersua dengan sholihin, dengan sobat Takias yang sholihin insyaallah, dengan guru-guru murabbi kita. Andai ini dibiarkan 3-4 bulan ke depan, wallahi tidak, mudah-mudahan demi Allah ini tidak ke sana. Ya apa yang terjadi dengan jiwa kita? Bisa jadi kalau kita tidak mensikapi dengan yang baik, bisa jadi kita menjadi qalbun yang sakim. Qalbun kita, hati kita sakit karena tidak ada ilmu yang mengampiri kita. Tiadanya ilmu dan zikir di hati membuat kondisinya hati kita bisa menjadi gersang. Nah, terus bagaimana ini dalam kondisi kayak begini, wabah masih merah banget, tinggi. Bagaimana kita mensikapi seperti ini? Saudaraku, sobat Takias hafizakumullah, ada satu ayat ingin coba saya bahas pada pertemuan yang kelima ini. Tepatnya nanti bisa dicek ya di mushaf masing-masing, surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Kata Allah yang kurang lebih terjemahannya, amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang-orang musyrik yang tak pernah ngaji, yang nggak pernah mengerti ilmu tentang tauhid dan lain sebagainya, mereka berasa beruntung? Amman huwa qanitun, ataukah yang merasa yang beruntung itu adalah orang-orang yang beribadat, yang qanitun, taat kepada Allah, yang
di saat ana al-laili, di saat malam hari, mereka sholat tahajud sajidaw wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbihim. Yang mereka itu sujud kepada Allah, mendirikan qiyamul lail. Tentu kan nggak sama kan. Orang-orang yang tanpa ilmu malah durhaka sama Allah, dengan orang-orang yang qanitun ana al-laili, yang taat kepada Allah di tengah malam, bangun untuk sholat, sajidaw wa qa'iman yahdharul akhirata, yang mereka takut dengan azab yang akan menimpa dirinya di akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mereka berharap banget mendapatkan rahmat Tuhannya. Lanjutan ayatnya apa? Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu mengetahui tentang akhirat, tentang azab dan bagaimana balasan bagi orang yang beriman, tentang Allah, tentang Nabi, tentang Al-Quran, dengan orang-orang yang tidak berilmu tentang itu semua? Tentu ini pertanyaan yang bisa jadi tidak butuh jawaban, karena jawabannya begitu jelas. Artinya apa? Ya jelas tidak sama. Orang yang senang ngaji, orang yang senang ke majelis taklim, orang yang senang ke majelis ilmu, orang yang selalu rindu, hati ini nggak ngaji sebentar udah ya Allah gopoy luar biasa, stresnya luar biasa, malah stres ketika nggak ngaji. Dengan orang yang dengan ngaji malah tambah stres, dengan ngaji malah sumpah gak karu-karuan, ngaji malah mainan handphone misalnya, begitu kan ya. Ya tentu gak perlu ada jawaban, karena pasti itu beda, sobat Akhias, beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang bisa mengambil pelajaran itu semua. So, dari surat Az-Zumar ayat yang ke-9 ini, sobat Akhias, soalnya kita dipicu untuk harus terus belajar gitu loh. Terus mengepus diri untuk supaya meningkatkan kualitas diri kita, supaya ngerti tentang ilmu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Ya, harus kita benar-benar dalamin supaya hati kita bisa menjadi kuat, hati kita bisa menjadi bersih, hati kita menjadi salim, selamat. Itu sobat Akhias. Cuman masalahnya kan sekarang di tengah wabah COVID-19 ini kan agak susah keluar rumah kan. Kalaupun kita keluar rumah juga nggak ada yang buka majelis taklim. Dari Al-Qayyim sendiri lockdown majelis taklimnya, entah sampai kapan. Mudah-mudahan Ramadan atau awal Ramadan bisa kita buka lagi ya, mohon doanya sobat Akhias. Kan berat gitu kan, keluar rumah bisa tapi nggak ada majelis taklim. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya ada majelis taklim. Kenapa demikian? Saya ingin kasih tahu kepada sobat Akhias ya, ajaran Islam dalam konteks ibadahnya itu spesifik luar biasa. Dalam kitabnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Syaraful Ummah, kitab Syaraful Ummah, kitab tentang kemuliaan umat Islam. Beliau menyebutkan di antara kemuliaan umat Islam itu terletak di ajarannya, yang lebih spesifik lagi terletak di cara beribadahnya. Artinya apa? Dalam ajaran Islam, beribadah itu tidak terkait dengan tempat. Secara umum tidak terkait dengan tempat. Yang bernama masjid misalnya. Ibadah itu nggak harus terkait dengan tempat yang bernama masjid. Atau belajar itu tak harus berkaitan dengan tempat yang bernama majelis madrasah misalnya, atau majelis ilmi. Harus seperti itu. Tidak terkait itu semua. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan bumi ini bagi umat Islam jadi masjid, sobat Akhias. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, kullul ardi masjidun wa tahurun illa al-maqbara wal hammam. Kata Rasulullah Muhammad SAW, semua bumi, semua negeri, semua tanah ini itu bisa jadi masjid bagi umat Islam. Wa tahuru, dan itu suci. Illal maqbara wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya tentu karena tidak suci di situ.
Ini artinya apa? Kita lihat kan, kalau misalnya pas waktu haji dulu saya masih ingat, itu pas waktu-waktu sholat, misalnya antara Musdalifah mau ke Mina itu kan ya. Orang sholat itu ada yang di samping mobilnya, ada yang di dekat jalan atau di sepanjang jalan. Kita lihat juga itu kan kalau misalnya pas waktu Jumatan di Masjidil Haram itu hampir 1 kilo, ini kalau musim haji ya yang saya tahu, 1 kilo sebelum masuk ke Masjidil Haram sudah penuh orang untuk sholat itu, menghamparkan sajadahnya. Artinya kalau kita lihat dari hadis ini dengan kondisi seperti sekarang yang apalagi pemerintah kita sudah mengeluarkan sebuah kebijakan namanya PSBB itu, pengaturan sosial berskala besar, yang itu merupakan situasi yang darurat karena kondisinya memang sudah semakin tinggi, itu grafiknya sudah semakin naik kurvanya itu, orang-orang yang positif COVID-19 itu. Maka dalam kondisi kayak begini, cobalah kita berpikir memanfaatkan hadis-hadis tadi itu, menjadikan rumah kita sebagai masjid, menjadikan rumah kita sebagai majelis taklim. Karena itu saudaraku ikhwatuddin fillah, kalau kita mau menjadikan rumah kita sebagai masjid dan rumah kita sebagai majelis taklim, insya Allah kita masih bisa nih mengobati kerinduan kita untuk mendatangi majelis taklim. Apalagi kalau kita tahu ya, manfaat majelis taklim itu sungguh sangat luar biasa. Kalau kita adakan di rumah, misalnya habis sholat maghrib, kita baca maksurat, bagi yang baca maksurat, bagi yang baca rotibul haddad, ya baca rotibul haddad bersama keluarga, Masya Allah, nikmat tuh. Ngaji sebentar, beli ila ailatikum, sampaikan kepada keluarga kalian walau ayatan, meskipun cuma 1 ayat, waduh, itu Masya Allah nikmat. Dan kata Rasulullah Muhammad SAW, malaikat itu akan benar-benar meliputin orang-orang yang berada di majelis taklim. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Hurairah disebutkan bahwa la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidak berkumpul satu kaum yadhkurunallah sambil berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaika, kecuali Allah akan meliputi dengan sayapnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian menaburkan rahmat kepada mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian menurunkan ketenangan di antara mereka yang berada di majelis itu. Di rumah ini kita bicara majelis di rumah, kita ciptakan majelis di rumah. Dan yang lebih hebat lagi, wa dzakarallahu fi man indahu, Allah memuji-muji mereka di antara makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin, yaitu memuji-muji kita yang berada di majelis itu di hadapan para malaikatnya. Ini sungguh sangat luar biasa, dan itu bisa kita ciptakan Sobat Aqyas di mana? Di rumah kita. Insya Allah pada pertemuan yang kedua dari kajian tema ini akan kita coba bahas, karena ini sudah mulai tarheb, suaranya masuk di rekaman kita. Jadi akan kita coba lanjut Sobat Aqyas nanti pada sesi berikutnya, pada pertemuan yang akan datang, terkait apa manfaat yang luar biasa kalau kita menghidupkan majelis ilmu, majelis zikir justru dari rumah kita di saat wabah COVID-19 ini begitu merebak kemana-mana, sudah kurvanya semakin tinggi. Justru kita harus bisa meningkatkan imunitas keluarga kita dari virus itu dengan mendirikan atau menjadikan rumah kita sebagai masjid dan majelis ilmu. Insya Allah sedikit pengetahuan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Kita ketemu lagi nanti setelah berikutnya ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.